Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai laporan observasi kami di Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY. Kelompok kami terdiri dari Anissa Dia Pratiwi, Jiana Meliana, Afrila Sari, dan juga Kansa Katrunada. Pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai gambaran umumnya, yaitu berdasarkan profil dari SKPD yang kami observasi. Pada tahun 2009, Disperindakoop membawahi urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM. Namun, pada tahun 2016, urusan ini akan dipisah menjadi dua dinas yang berbeda, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini sendiri merupakan organisasi perangkat daerah pengampu urusan perindustrian dan perdagangan di DIY yang membantu gubernur dalam urusan tersebut. Fungsinya yaitu untuk menyusun program kerja dinas itu sendiri, melakukan pelaksanaan teknis kepada industri dan perdagangan, pengembangan SDM industri dan perdagangan, kerjasama industri dan perdagangan, serta memfasilitasi perizinan pengelolaan data dan juga pembinaan industri-industri. Di sini kami mewawancarai Kepala Subbagian Keuangan yaitu Ibu Eti dan menggunakan transaksi belanja sewa tanah untuk bangunan gedung perdagangan perusahaan yang merupakan salah satu subrincian objek unik dari kegiatan pengembangan industri kreatif. Nah, kegiatan ini muncul dari keikutsertaan Disperindak di dalam Kriya Nusa Pameran Kerajinan Nusantara di Jakarta Convention Center oleh Dekranas atau Dewan Kerajinan Nasional yang merupakan bagian dari Disperindak itu sendiri. Selanjutnya, di sini ada proses akuntansi yang akan kami jelaskan. Nah, sebelum melakukan transaksi tersebut, pertama-tama Disperindak akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu PT Royal Indo, dengan pembuatan surat pesanan yang telah disepakati bersama. Kemudian, Disperindak akan memperoleh BAST yang diterbitkan oleh pihak ketiga, yaitu PT Royal Indo. Selanjutnya, pada proses pembayarannya akan melibatkan bendahara pengeluaran yang akan mengajukan SPPLS kepada PPK SKPD, yang kemudian PPK SKPD ini akan memverifikasi SPPLS tersebut dan melakukan penyusunan dan penyerahan SPMLS kepada pengguna anggaran yang juga selaku kepala dinas dari Disperindak, yaitu Ibu Insinyur Syam, yang nantinya pengguna anggaran ini akan melakukan otorisasi dan menyerahkan SPMLS beserta lampiran-lampirannya kepada kuasa BUD. Dari kuasa BUD akan menerbitkan dan juga memverifikasi SP2DLS serta melakukan transfer melalui Bank BPDDIY kepada pihak ketiga yaitu PT Royal Indo. Pembuatan dokumen seperti SPP, SPM, SP2D, dan juga perenjunaan akan dilakukan menggunakan SIPD. Disperindak DIY melakukan proses pencatatan dan penatausahaan keuangannya dengan berpedoman kepada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Sebagai salah satu strategi DIY, Disperindak DIY secara khusus juga berpedoman kepada Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah serta Pergub DIY Nomor 33 Tahun 2021 tentang perubahan atas Pergub DIY Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam hal belanja sewa tanah untuk gedung perdagangan atau perusahaan, dana yang digunakan merupakan dana keistimewaan. Oleh karena itu, prosedurnya akan berdasarkan pada Pergub DIY nomor 85 tahun 2019 tentang pengelolaan dana keistimewaan. Selanjutnya, analisis kritis. Pertama-tama mengenai surat pesanan yang berisikan mengenai resum kontrak antara Disperindak dan juga PT Royal Indo. Nah, untuk pengesahannya sendiri dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen, yaitu Bapak Eko Fajar Laksana, dan juga PT Royal Indo diwakili oleh direkturnya, yaitu Muhammad Reza. Surat ini akan berisikan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, waktu alamat pengiriman barang serta harga dari barang tersebut, peristiwa kompensasi, garansi, penyelesaian perselisihan, dan juga larangan pemberian komisi. Penerimaan jasa sewa booth untuk pameran HUT
Dekranaz atau Granusa tahun 2023 ditandai dengan terbitnya berita acara serah terima pada tanggal 17 September 2023. BAST ini juga dilengkapi dengan berita acara pembayaran yang memuat informasi bahwa paket pekerjaan telah selesai dengan progres 100% sehingga PT Royal Indo Eskuduta berhak menerima pembayaran dari Disperindak DIY. Dengan terbitnya BAST ini, maka Disperindak DIY mengakui ada beban sewa dan utang belanja sewa sebesar 77,7 juta, di mana 70 jutanya adalah beban sewa yang harus dibayarkan, karena di sini ada 2 booth yang disewa, dan untuk setiap boothnya itu biaya sewanya 35 juta, dan 7,7 jutanya adalah PPN. Kemudian untuk penjurnalan, karena transaksi ini tergolong sebagai transaksi pelaporan finansial, maka hanya dijurnal untuk laporan finansial saja. Untuk laporan finansial, beban sewa ini bertambah sehingga dicatat pada sisi debit, kemudian utang belanja sewa ini juga bertambah sehingga dicatat pada sisi kredit. Jika kita bandingkan antara peraturan yaitu Pergub DI nomor 71 tahun 2021 dengan proses pengakuan, pengukuran, dan juga penjurnalan yang dilakukan oleh Disperindak DIY, maka hal ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan BAST sebelumnya, maka Bendahara Pengeluaran mengajukan SPPLS atau Surat Permintaan Pembayaran Langsung kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran pada tanggal 19 September 2023. Jika dilihat dari segi waktunya, ini hanya terpaut 2 hari dari diterimanya tagihan dari pihak ketiga. Sehingga ini sesuai dengan peraturan Gubernur DIY nomor 113 tahun 2020. Dari segi formatnya, SPPLS Disperindak DIY ini sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 77 tahun 2020. Namun terdapat beberapa perbedaan dalam hal kelengkapan dokumen jika dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam Permendagri tersebut. Perbedaan ini bukan disebabkan oleh kekurangan kelengkapan dokumen SPPLS Disperindak DIY, melainkan karena dokumen-dokumen tertentu, misalnya seperti dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman atau hibah luar negeri itu memang tidak ada dalam transaksi ini. Jadi bisa dilihat di penelitian kelengkapan dokumen SPP memang ada beberapa dokumen yang tidak diceklis, tapi itu bukan berarti karena SPPLS dari Disperindak DIY ini tidak lengkap, tapi karena memang dalam transaksi ini dokumen-dokumen tersebut itu memang tidak ada atau tidak applicable. Saat mengajukan SPPLS, Bendahara Pengeluaran juga menyiapkan yang namanya rincian rencana penggunaan. Rincian rencana penggunaan ini adalah dokumen yang berisi rincian tentang bagaimana dana yang diminta itu akan digunakan. Nah, untuk rincian rencana penggunaan yang diajukan oleh Disperindak DIY, formatnya itu sudah sesuai dengan Permendagri nomor 77 tahun 2020. Nah, bisa dilihat di sini lengkap, sudah ada nama kegiatannya, yaitu pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya, kemudian ada sub kegiatannya, yaitu pengembangan industri kreatif, ada kode rekening, dan juga uraian, dan juga total jumlahnya. Setelah proses SPPLS lengkap, PPK Disperindak DIY kemudian menyerahkan SPMLS atau Surat Perintah Membayar Langsung kepada PA atau pengguna anggaran untuk diotorisasi. Lalu selanjutnya pada tanggal 19 September tahun 2023, PA menyerahkan SPMLS kepada BUD yang disertai dengan dokumen pelengkap, yaitu Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen, lampiran SPPLS, dan juga Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPMLS. Lalu di sini terdapat 2 gambar SPMLS yang diterbitkan oleh Disperindak DIY dan juga SPMLS yang memiliki format dari Permendagri nomor 77 tahun 2020. Di sini terdapat perbedaan yaitu pada potongan-potongan, di mana format dari Permendagri, potongan-potongan berisi nomor, uraian atau nomor rekening, jumlah, dan juga keterangan. Sedangkan pada SPMLS yang diterbitkan oleh Disperindak DIY, potongan-potongan terdiri dari nomor, uraian atau nomor rekening, IJ billing, dan juga jumlah. Lalu di sini dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari kedua SPMLS ini adalah pada kolom keterangan yang tidak terdapat pada Disperindak DIY dan juga adanya IJ billing yang sebelumnya tidak ada pada Permendagri nomor 77 tahun 2020. Namun secara keseluruhan format SPMLS telah sesuai dengan Permendagri nomor 77 tahun 2020. Lalu berdasarkan pengajuan SPMLS tersebut, PA kemudian akan membuat SP2DLS atau Surat Perintah Pencairan Dana. Nah, Surat Perintah Pencairan Dana ini akan dilakukan setelah proses verifikasi dinyatakan lengkap. Nah, SP2DLS ini akan dicairkan pada tanggal 21 September 2023 oleh BUD. Di sini terdapat 2 gambar lagi, gambar SP2DLS yang diterbitkan oleh Permendagri nomor 77 tahun 2020 dengan SP2DLS yang diterbitkan oleh Disperindak DIY. Di sini perbedaannya hanya adanya kolom NPWP di bagian kanan atas surat pada SP2DLS yang diterbitkan oleh Permendagri nomor 77 tahun 2020. Tetapi pada SP2DLS yang diterbitkan oleh Disperindak DIY tidak terdapat kolom NPWP. Namun secara keseluruhan format SP2DLS yang diterbitkan oleh Disperindak DIY telah sesuai dengan Permendagri nomor 77 tahun 2020.
Lalu yang selanjutnya kami akan membahas lebih lanjut mengenai SP2DLS ini berdasarkan pengakuan, pengukuran, dan juga penjurnalannya. Kami akan membandingkan antara dua hal, yaitu menurut Pergub DIY nomor 71 tahun 2021 yang dibandingkan dengan SP2DLS yang diterbitkan oleh Disperindak DIY. Jadi, menurut Pergub DIY nomor 71 tahun 2021, belanja sewa dengan SP2DLS akan diakui pada saat terjadi pembayaran. Oleh karena itu, hal ini sesuai dengan Disperindak DIY yang mengakui belanja sewa tanah untuk bangunan gedung perdagangan atau perusahaan saat terjadi aliran kas keluar atau pembayaran dari BPKA DIY kepada PT Royalindo Expoduta, yaitu pada tanggal 21 September tahun 2021. Lalu pengukurannya berdasarkan Pergub DIY nomor 71 tahun 2021, belanja sewa diukur sebesar nilai yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Dan dengan demikian, Disperindak DIY juga melakukan hal yang telah sesuai, yaitu belanja sewa tanah untuk bangunan gedung perdagangan atau perusahaan diukur sebesar pengeluaran bruto yang dikompensasikan dengan potongan-potongan seperti PPN dan juga PPh 23 dari BUD kepada pihak ketiga, yakni PT Royalindo Expoduta saat terjadi pembayaran pada tanggal 21 September tahun 2021. Lalu untuk penjurnalannya, di sini SP2DLS merupakan transaksi finansial dan juga transaksi anggaran. Oleh karena itu, di sini kami membuat dua jurnal, yaitu jurnal pelaporan finansial dengan mendebit utang belanja tanah untuk bangunan gedung perdagangan perusahaan dan juga mengkredit RKPPKD. Lalu, untuk jurnal pelaporan anggarannya, kami mendebit belanja sewa tanah untuk bangunan gedung perdagangan atau perusahaan dan juga mengkredit estimasi perubahan SAL, yang semuanya nominalnya adalah Rp77.700.000. Berikutnya kita masuk pada bagian analisis kritis untuk faktur pajak yang e-billing PPN dan PPh 23. PPN diakui ketika faktur pajak PPN diterbitkan pada tanggal 14 September 2023 oleh PT Royalindo pada saat menyerahkan BUT kepada Disperindak DIY. Sementara itu PPh 23 diakui ketika pembayaran belanja sewa dilakukan oleh BPKA DIY kepada PT Royalindo pada tanggal 21 September 2023. Kemudian, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan e-billing pada tanggal 19 September 2023 dengan masa aktif sampai dengan 19 Oktober 2023 untuk PPN sebesar 11% dari biaya sewa yaitu 70 juta, yaitu untuk PPN-nya itu sebesar 7.700.000 dan PPh 23 yaitu sebesar 2% dari biaya sewa, yaitu adalah PPh 23-nya 1.400.000 atas belanja sewa BUT dengan Disperindak DIY sebagai wajib pajak dan juga penyetornya. Kemudian pembayaran dilakukan oleh BPKA DIY pada tanggal 21 September 2023. Nah, secara bersamaan pada tanggal ini BPKA DIY juga melakukan pembayaran atas sewa belanja kepada PT Royalindo. Lalu Disperindak DIY menerima bukti penerimaan negara atas penerimaan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Bank BPD DIY. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, prosedur penerbitan dari faktur pajak dan juga e-billing atas pajak PPN dan juga PPh 23 tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian kita masuk pada bagian berikutnya, yaitu penutup. Pada presentasi kali ini, yaitu kesimpulan dan saran dan yang kami temukan dari hasil observasi kepada Disperindak DIY, yaitu bahwa Disperindak DIY telah melakukan pencatatan belanja sewa tanah untuk bangunan gedung, perdagangan, atau perusahaan sesuai dengan peraturan dan juga prosedur yang berlaku. Secara umum, dokumen seperti surat pesanan, berita acara serah terima, e-billing PPN dan BPh 23, SPPLS, SPMLS, dan juga SP2DLS telah tercatat dan juga tersimpan dengan baik. Namun, dokumen tersebut memiliki perbedaan variasi format dengan berdasarkan pada Peraturan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dengan praktik yang sebenarnya. Namun, sifatnya itu tidak material. Selanjutnya yaitu pada laporan fungsional Disperindak DIY terdapat kegiatan yang tidak muncul di laporan tersebut sebagai akibat dari adanya downtime SIPD sehingga perlu dibuat secara manual menggunakan Excel. Nah, proses penemuan tersebut dapat meningkatkan yaitu human error. Hal ini dapat meningkatkan ataupun mempengaruhi tingkat dari keakuratan dan juga konsistensi data yang dicatat. Sehingga diperlukan yaitu pembuatan SOP mengenai proses manual untuk membantu pendampingan bendahara pengeluaran dari Disperindak DIY. Selain itu, ketidakadaan sistem backup andal ketika SIPD mengalami downtime dapat menyebabkan kerugian yang signifikan jika terdapat data penting yang hilang ataupun tidak dapat diakses, sehingga perlunya membangun dan juga mengimplementasikan sistem cadangan seperti software alternatif ataupun juga penggunaan cloud storage yang dapat diakses kapan saja dengan pengaturan akses yang ketat. Kemudian juga adanya pemberian pelatihan mengenai penggunaan Excel dan juga ataupun software alternatif lainnya secara intensif kepada staf untuk memastikan pencatatannya akurat dan juga meminimalkan kesalahan manual. Nah, berikut ini adalah referensi yang kami gunakan pada presentasi ini. Nah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.